kelas 10. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Nah, ini adalah berisi tentang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran ini kita untuk yang hari ini adalah menganalisis bagaimana kedatangan Islam di Nusantara. Ada beberapa teori yang berkembang tentang masuknya Islam ke Nusantara. Tetapi secara umum masuknya pengaruh Islam itu dibawa oleh para pedagang. Jadi tidak heran kalau banyak sekarang para pedagang di Indonesia itu berasal dari Arab. Seperti itu ya nak ya. Nah, bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia itu yang pertama adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimunah di Leran Gresik. Nah, siapa ini Fatimah binti Maimunah di Gresik ini? Dia sebenarnya adalah makam yang tertua, ya, makam yang tertua dari perempuan Islam, ya, perempuan Islam. Jadi di makam ini ditemukan bahwa si Fatimah ini, ya, di makamnya sudah tertulis yang namanya bahasa Arab, ya. Di makamnya sudah tertulis bahasa Arab. Nah, kemudian ditemukannya catatan dari Marco Polo. Catatan Marco Polo ini berisi tentang perjalanan dari para pedagang-pedagang ke Nusantara, ya. Kemudian ada berita dari Mahuan, ya. Kemudian ditemukannya kompleks makam Troloyo di Mojokerto, kemudian ada makam Sultan Malik Al-Saleh dan berita dari Jepang. Ya, ini adalah bukti-bukti tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia itu dia dari berbagai cara. Di antaranya adalah perkawinan, pendidikan, kesenian, dakwah, dan tasawuf. Kita akan lihat satu persatu, ya. Kalau dengan perkawinan, para pedagang yang singgah di dalam perkampungan muslim atau pekojan, mereka lantas melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi, ya, sehingga secara otomatis wanita yang dinikahinya itu langsung masuk Islam bersama dengan keluarganya. Ini adalah yang paling banyak dilakukan seperti itu ya, dengan pernikahan akhirnya mereka membuat yang namanya memualafkan pasangan mereka. Nah, yang kedua itu adalah dari pendidikan. Pedagang muslim itu mendirikan surau. Surau ini adalah tempat untuk belajar ngaji, ya, belajar. Nah, kalau sekarang dia tempat belajar ngaji namanya ya, nah ya, itu surau atau sering dibilang juga kayak musola seperti itu. Nah, surau ini dibuka untuk umum. Jadi dengan memberikan berbagai macam fasilitas untuk menarik pengunjungnya, akhirnya mereka lama-kelamaan karena sudah banyak belajar tentang agama Islam, ya, mereka menjadi murid atau santri namanya. Nah, cara yang selanjutnya itu adalah dengan kesenian, ya, kesenian itu merupakan senjata utama untuk menembus peradaban yang baru, sehingga di dalam proses penyebaran Islam adat kebudayaan lama itu tidak ditinggalkan. Jadi sedikit informasi, kalau ada beberapa sunan itu membuat itu dengan wayang. Sebenarnya wayang itu adalah peninggalan agama Hindu-Buddha, tetapi itu dipakai, ya, itu dipakai untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara dakwah. Penyebaran muslim tersebut mempunyai tugas sebagai penyebar, ya. Dakwah berarti dakwah itu kalau dikatakan dakwah itu berarti pengajar, ya, pengajar agama muslim. Nah, biasanya mereka memberikan fasilitas yang lebih bagi orang-orang yang mau masuk ke agama Islam. Itu namanya dakwah. Kemudian cara yang selanjutnya adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf merupakan ajaran yang sangat dalam, sehingga seringkali para ulama yang telah berhasil menguasai tasawuf itu dia memiliki kelebihan secara magic,
Ya, jadi kalau kalian lihat film-film kolosal gitu, ada para pemuka agama yang memiliki kemampuan magic, ya, mengusir jin atau apa. Nah, biasanya itu karena ilmu tasawufnya tinggi. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, kemudian dalam perkembangan agama Islam ada beberapa sunan wali, ya, wali yang terkenal di Nusantara. Ini adalah 9 sunan, ya, atau sering dikenal dengan istilah Wali Songo. Oke, ya, ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Baik, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Jika ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya kepada Ibu melalui kolom komentar ataupun melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.